Handaka, ini kan kita lihat Menteri Keuangan Sri Mulyani akan kembali menjabat. Kita sudah mendengar begitu ada beberapa program yang akan direncanakan, akan dilanjutkan. Dua diantaranya adalah yang tadi sudah saya sebutkan, rencana kenaikan PPN 12%, kemudian tapera ini juga akan diberlakukan. Ini kan pastinya akan menekan kembali daya beli masyarakat. Padahal pada saat ini daya beli masyarakat sedang tidak baik-baik saja. Ini ditunjukkan lewat deflasi 5 bulan, kaum menengah sedang tertekan, PHK di mana-mana. Bagaimana Anda melihat fenomena ini, keberlanjutan dari pemerintahan Prabowo lewat dipilihnya Sri Mulyani sebagai Menteri Keuangan? Silakan Pak Handaka. Sebetulnya kalau saya melihat dengan nantinya kalau Ibu Sri Mulyani tetap sebagai Menteri Keuangan, kita mesti lihat sisi positifnya juga. Kita tahu bahwa Ibu Sri Mulyani sangat mumpuni di bidangnya dan sudah sekian lama, saya rasa cukup lama dalam mengemban keuangan negara kita. Jadi saya merasa beliau akan dengan cermat melihat bahwa kebutuhan dana untuk negara bisa dan seharusnya diimbangin juga melihat pertumbuhan ekonomi negara kita. Kalau kita lihat, Ibu Sri juga saya rasa menyadari bahwa kalau menaikkan PPN 10% jadi 11 dan sekarang 11 menjadi 12, itu adalah satu hal yang berat untuk masyarakat. Apalagi kita juga sudah melihat adanya data bahwa konsumsi menengah ke bawah itu turun ya, yang menengah menjadi miskin dan seterusnya. Jadi sebaiknya memang rencana PPN naik jadi 12% dari yang sudah direncanakan di bulan Januari 2025 ini bisa ditangguhkan atau ditunda. Dan kalau mungkin sebisa mungkin dibatalkan. Kenapa? Kita lihat bahwa pertumbuhan ekonomi negara kita dari kuartal 1, kuartal 2, lebih dari 50% itu disupport oleh konsumsi rumah tangga atau konsumsi domestik. Jadi saya mengharap agar Ibu Sri, apalagi dengan adanya rencana isu 3 Wakil Menteri Keuangan, tentunya akan bisa mengevaluasi secara lebih cermat dan untuk tujuan jangka panjang. Apalagi kita sekarang tahu bahwa kalangan menengah ini income per bulan sudah dipatok buat bayar rumah tangga, pengeluaran berapa, anak sekolah berapa, kemungkinan listrik berapa, dan lain-lain, kebutuhan bensin untuk motor. Sehingga kalau ditambah lagi pengeluaran yang di atas yang seharusnya, tentu adalah berat. Apalagi kalau kita lihat PPN ini Singapura aja cuma 9%. Thailand 7%, Malaysia 6%, Vietnam 10%. Apakah Indonesia akan melaju menjadi 12%? Ya tentunya tergantung pemerintah, tapi saya rasa dengan sudah dibuatnya kabinet yang gemuk, maka masing-masing akan bisa sisi positifnya lebih detail di dalam menganalisa. Berarti kan dengan dipanggilnya sosok Sri Mulyani Indrawati ke rumah Prabowo kemarin, ini artinya bisa dikatakan sudah dipastikan bahwa dirinya akan menjadi Menteri Keuangan dan sudah bisa dipastikan bahwa PPN akan naik di tahun 2025. Apakah ini merubah strategi-strategi bisnis, terutama mungkin kalau kita bicara berkaitan dengan retail yang langsung terdampak begitu dari kenaikan PPN ini, Pak Handaka? Ya, kalau saya nggak setuju dibilang bahwa Ibu Sri jadi Menteri Keuangan, otomatis PPN akan naik jadi 12%. Saya tetap confidence bahwa Ibu Menteri akan meninjau dan mempelajari lebih jauh. Yang tadi saya sebutkan dari awal, beliau mumpuni, jadi beliau tahu bagaimana keadaan ekonomi. Tadi Pak Mirza juga bilang disupport mayoritas oleh konsumsi rumah tangga. Jadi dengan adanya ini kami mengharap bahwa tim dari keuangan tidak hanya hard selling ya, menjual dengan keras bahwa dengan naiknya PPN jadi 12%, otomatis kantong pemerintah akan bertambah gendut. Enggak.
Karena itu akan memberikan risiko penjualan turun sehingga PPN akan malahan turun. Jadi dengan adanya kalau PPN tetap di 11%, tentunya yang berbelanja akan lebih banyak. Dan juga kita tahu bahwa saat ini bisa dilakukan dengan bagaimana kita mendorong masyarakat kelas menengah atas untuk boleh berbelanja lebih banyak lagi di Indonesia. Sehingga kalangan menengah ke bawah yang turun didukung dengan penjualan dari kalangan menengah ke atas yang penjualannya akan naik. Kalau kita lihat saat ini, banyak masyarakat kita menengah ke atas yang berbelanja ke luar negeri. Nah, ini yang kita sayangkan. Kenapa? Karena banyaknya barang-barang yang dijual di Indonesia yang saat ini tidak tersedia barang-barang yang merupakan konsumsi menengah ke atas. Dan saya juga mendapat data dari LPS bahwa tabungan dari masyarakat dengan 5 miliar ke atas ini malah naik 7%. Jadi ini adalah data-data yang seharusnya dipakai oleh tim Ibu Menteri untuk bagaimana bisa mengolah. Yang penting rupiahnya itu tetap tercapai, tetapi tidak membebani masyarakat. Daripada yang saya sebut hard selling ya, penjualan ada soft selling, ada hard selling. Kalau melulu hanya hard selling, efeknya akan banyak negatif dan akan menekan kalangan masyarakat menengah ke bawah dan juga tentunya akan memberatkan pertumbuhan ekonomi tadi. Tapi kita tahu bahwa dengan masyarakat atas yang diharapkan berbelanja di Indonesia, kita sediakan banyak barang-barang yang dibutuhkan mereka, seperti misalnya aja barang branded ya, mereknya saya sebut Goyard, merek yang lain-lain. Loro Piana itu nggak ada di Indonesia, orang antri di Singapura gitu. Kalau kita nanti bisa Bande saya sharing foto-foto itu bukan masyarakat Melayu yang belanja, tapi Indonesia gitu. Dan barusan saya juga ketemu dengan duta besar Malaysia kita di Malaysia juga menyatakan yang sama. Ya, adakah itu memang benar? Banyak sekali orang Indonesia berbelanja di Kuala Lumpur. Ya menyedihkan, padahal uang mereka harusnya bisa berbelanja di Indonesia kalau pembuat kebijakan ini memahami bagaimana pola belanja dengan baik.